Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melaksanakan pengimbasan tentang asesmen nasional yang akan dilakukan oleh saya sendiri, Samsul Hidayat, tempat tugas SMP Negeri 2 Pringgabaya. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Manfaat asesmen nasional. Yang pertama, sebagai potret kualitas pembelajaran. 2. Sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang ketiga, sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Sekarang kita lihat perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Dari kriteria perbandingan asesmen nasional dan ujian nasional. Kriteria tujuan pelaksanaan. Kalau asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem pendidikan, sedangkan pada ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Selanjutnya, kriteria jenjang penilaian. Kalau pada asesmen nasional, SDMI, SMP MTS, SMA MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Kalau pada ujian nasional, SDMI, SMP MTS, SMA MA, dan SMK. Selanjutnya, kriteria level siswa. Kalau pada asesmen nasional dilaksanakan di kelas 5 untuk SD, kelas 8 pada SMP MTS, dan kelas 11 pada SMA SMK. Selanjutnya, subjek siswa. Kalau pada asesmen nasional, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional, sedangkan pada ujian nasional, semua siswa mengikuti UN atau disebut dengan ujian nasional. Kriteria model soal. Kalau pada asesmen nasional menggunakan bentuk soalnya pilihan ganda, PG, PGK, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan urean. Sedangkan pada ujian nasional, pilihan ganda dan isian singkat. Kemudian kriteria sasaran penilaian. Pada asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim suatu pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan pada ujian nasional, penugasan terhadap mata pelajaran. Yang terakhir, metode penilaian. Kalau pada asesmen nasional, computerized multi-adaptive testing atau disingkat dengan MISIT. Sedangkan pada ujian nasional dalam bentuk CBT dan PBT, Paper Based Test. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional
merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau yang pertama, perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antar kelompok, sosial ekonomi di suatu wilayah, antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Selanjutnya, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Selanjutnya, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Ada 3 instrumen utama asesmen nasional. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Selanjutnya, bentuk soal dari asesmen kompetensi minimum atau AKM. Pertama, asesmen literasi membaca, yang dimana pada asesmen literasi membaca tersebut memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi. Kemudian pada asesmen numerasi, ini memahami, mengaplikasi, bernalar. Sekarang kita lihat penjelasannya masing-masing. AKM atau asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Literasi membaca adalah kemampuan untuk menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksikan teks tertulis. Tujuan literasi membaca, pertama, membentuk karakter, berpikir kritis dan kreatif, kecakapan mengolah informasi. Yang ketiga, berpartisipasi secara positif dalam komunikasi dan kerjasama. 3 komponen AKM literasi membaca. Yang pertama, konten, teks fiksi. Teks fiksi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapat hiburan, menikmati berita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Yang selanjutnya, teks informasi atau non-fiksi. Teks ini bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Yang kedua, komponen yang kedua adalah level atau proses kognitif. Menemukan informasi. Ini maksudnya mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antara bagian teks menghasilkan inferensi. Yang selanjutnya, merefleksi. Ini menilai kredibilitas, kesesuaian maupun ketercapaian teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks.
Komponen yang ketiga yaitu konteks. Ada personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu masyarakat. Kemudian saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan. Kemudian mengenai tentang numerasi. Numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Numerasi menuntut siswa untuk mengenali dan memahami peran matematika di dunia, memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Baiklah Bapak Ibu Guru, itu merupakan paparan mengenai tentang AKM yang nantinya akan diterapkan di sekolah masing-masing. Untuk mengenai tentang jenis soal dan bentuk soal asesmen kompetensi minimum akan kita bahas di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.